Wanita itu dengan cepat memercikkan parfum ke lantai. Saat pintu dibuka, seekor harimau masuk. Wanita itu menahan napasnya, namun segera harimau itu naik ke tempat tidur dan tiba-tiba mereka ditemukan dan harimau itu menjulurkan cakarnya. Wanita ini dengan cepat membalikan tempat tidur dan menghalangi jalan harimau. Kebetulan ada pintu dari belakang yang bisa digunakan untuk keluar. Ia membuka kunci dengan seluruh kekuatannya dan turun ke bawah. Pintu di bawah juga tertutup rapat. Ia harus mencari cara lain. Pada saat itu harimau pun mengikuti. Ia segera memasuki ruangan, memanjat menuju pipa dan masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian harimau itu menyerbu masuk dan mulai mencari mangsanya. Wanita itu menopang tubuhnya dengan kuat. Ia tak berani mengatakan apapun. Tiba-tiba telepon berdering di bawah dan harimau itu tertarik dan meremukkannya dengan satu kaki. Saat ini wanita tersebut tidak dapat lagi menahannya dan keringat mengucur di dinding tabung. Itu menetes ke bawah dan suaranya terdengar oleh harimau. Ia menjilati keringatnya hingga bersih lalu melihat ke arah atas. Wanita itu ditemukan, harimau pun mulai mencakar ke atas. Wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat. Akhirnya ia mencapai pintu keluar dan harimau itu hanya bisa menyaksikan saat ia melarikan diri. Wanita itu merangkak keluar dan pergi ke dapur menuangkan obat tidur dan kemudian mencampurkannya dengan daging. Ia melemparkannya ke sekeliling ruangan. Pada saat ini seekor harimau turun dari atas dan segera memakannya. Melihat hal tersebut, wanita itu segera mencari jalan keluar. Ia memindahkan bangkunya dan bersiap untuk melarikan diri dari loteng. Tak disangka ternyata juga disegel dengan paku. Saat ini auman harimau datang dari belakang dan sepertinya obat tidur tidak berpengaruh. Ia segera bersembunyi di kamar. Setelah beberapa saat harimau itu datang dan wanita itu mengambil besi dan bersembunyi. Segera harimau itu menerobos masuk dan menemukan mereka. Keduanya saling memandang tapi harimau itu meneteskan air liur. Wanita itu berbalik dan mulai memecahkan tempat tersebut sementara harimau mulai menggigiti papan tengah. Akhirnya wanita itu membukanya terlebih dahulu dan mulai merangkak keluar. Tak disangka harimau tersebut mulai menyambar kakinya, namun untungnya ia berhasil keluar tepat waktu. Pada saat ini harimau juga menjelajahi lubang tersebut, namun saudara laki-laki autis itu tidak takut. Wanita itu mengambil palu dan memukul kepala harimau tersebut. Kemudian mereka bersembunyi di ruang kerja ayah tirinya. Saat itu ia tiba-tiba teringat ada pistol di kamar. Benar saja ada peluru di atas meja, tapi di mana pistolnya? Secara tidak sengaja ia menemukan polis asuransi di lantai. Jelas bahwa pemegang polis adalah saudara laki-laki dan perempuan mereka. Namun penerima manfaat adalah ayah tirinya. Wanita itu segera mengerti bahwa semua ini direncanakan oleh ayah tirinya dan ia tak banyak berpikir dan terus mencari senjata. Akhirnya ia menemukan pistol di laci. Ia siap keluar dan melawan harimau itu sampai mati. Ia datang ke ruang tamu dan bersembunyi di sudut. Saat harimau itu muncul, ia memakan daging yang ada di tanah dan melanjutkan ke depan. Melihat hal tersebut, wanita itu hanya bisa menembak 2 kali dan melarikan diri. Harimau itu mengejarnya dan melompat ke atas meja. Cermin di seberangnya menarik perhatiannya dan wanita itu mengambil kesempatan itu untuk menutup pintu. Namun tak lama kemudian harimau itu melihat mereka dan mengejar. Saat itu harimau melompat ke atas kompor. Setelah menyalakan gas, harimau itu melarikan diri dengan cepat. Wanita itu menembak dan melarikan diri ke gudang. Ia memanjat keluar jendela dan